wabarakatuh. Saya Gina Nabila Sadia dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membawakan materi mengenai beriman kepada hari akhir. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian hari kiamat atau hari akhir. Jadi secara bahasa, hari kiamat berarti hari penghabisan atau hari pembalasan. Jadi hari kiamat itu merupakan hari pembalasan untuk seluruh makhluk hidup ya. Kemudian, menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut dengan isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir atau hari kiamat juga merupakan hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Jadi nanti saat tiba hari kiamat itu alam semesta bakal hancur, dunia itu bakal hancur dan tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Di sini saya cantumkan sedikit gambaran mengenai hari kiamat ya secara animasi. Selanjutnya adalah beriman kepada hari akhir. Nah, apa sih iman kepada hari akhir itu? Jadi ya iman sendiri itu merupakan meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati. Nah, jadi iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Iman kepada hari akhir juga merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Jadi kita tuh harus mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti ada dan bakal datang. Segala perbuatan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan untuk selalu taat kepada Allah. Jadi setelah kita tahu ya dan meyakini bahwa hari akhir itu akan datang, nah berarti kita tuh harus menanamkan dalam hati kita bahwa kita tuh harus selalu taat kepada Allah ya. Selanjutnya, dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan maksiat atau perbuatan baik, pasti nanti kita akan mendapatkan balasannya. Jadi kita tuh selain beriman harus juga disertai dengan perbuatan baik. Jadi biar nggak sia-sia. Kan sia-sia ya kalau misalkan kita berbuat baik tapi nggak ibadah tuh kan kosong. Sedangkan kalau kita ibadah aja tapi nggak berbuat baik ya kayak buat apa gitu ya. Selanjutnya ada fungsi dari beriman kepada hari akhir. Nih, yang pertama sebagai pemelihara diri. Kenapa sih kok bisa pemelihara diri? Karena kan setelah kita mengetahui ya bagaimana dahsyatnya hari akhir itu kan pasti bakal timbul ya rasa takut terhadap hari akhir. Nah, dari situ kita tuh pasti bisa muncul gitu rasa ingin selektif dalam berbuat atau bertindak sehingga kita bisa mengetahui batasan dalam bertindak. Nah, yang kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan tanggung jawab. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana gambaran kiamat itu dan setelah mengetahui bagaimana seramnya kiamat itu kan pasti muncul ya rasa ketakutan yang seperti tadi saya bilang. Nah, dari situ tuh memicu ya semangat disiplin dan tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Dan yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram. Yang keempat, sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kehidupan duniawi. Karena kan ya kita sebagai manusia kadang-kadang suka tenggelam sama keindahan dunia, sama kepuasan dunia, sama kemewahan dunia. Suka lupa gitu kalau bahwa nanti tuh bakal ada yang namanya akhirat. Nah, makanya kita tuh gak boleh lupa ya sama yang namanya akhirat. Selanjutnya yang terakhir, sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia serta memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadi kiamat itu terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, sekarang aku bakal bahas yang pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil nih. Saya bakal tunjukkan contoh-contoh dari kiamat sugro.
Nah, saya berikan contoh yang pertama yaitu kematian. Jadi kematian merupakan salah satu bentuk kiamat sugro ya. Nah, yang kedua itu ada bencana alam. Contoh-contoh dari bencana alam itu ada angin puting beliung, banjir, tanah longsor, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi pada saat kiamat nanti yang kekal itu cuman Allah dan kita semua akan binasa. Selanjutnya yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa yang mana alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan datang dengan kehendaknya. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia yang tahu kapan pastinya kiamat itu akan datang. Nah, ini ada gambaran tentang kiamat kubro. Jadi kiamat kubro itu benar-benar dahsyat, dimana meteor tuh berjatuhan, air laut naik, gempa gitu. Nih, dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan adanya gempa yang sangat dahsyat. Tuh, gempanya itu pasti sangat dahsyat. Dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5 juga dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu-bulu yang dihamburkan. Jadi saking dahsyatnya hari kiamat itu sampai-sampai gunung yang berat aja digambarkan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Nah, berarti kan sangat-sangat dahsyat ya hari kiamat itu. Peristiwa kiamat merupakan kejadian hebat tatkala malaikat Israel meniupkan sangkakala. Selanjutnya ada pengertian atau gambaran hari kiamat menurut para ahli geologi. Jadi di dalam perut bumi itu tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Jadi kan di dalam bumi itu ada gas. Nah, si gasnya ini bisa sewaktu-waktu bisa mendesak keluar. Nah, jadi suatu saat tekanan dari dalam itu lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Selanjutnya ada gambaran dari ahli fisika. Jadi kan selama ini kan kita tahu ya ada yang namanya matahari. Nah, letak matahari itu diperkirakan jauhnya 150 kali 1 juta kilometer jauhnya dari bumi. Berarti kan jauh banget ya. Nah, tapi kan walaupun jauh banget, panasnya masih kerasa kan sampai ke bumi. Bahkan kadang-kadang panasnya itu bikin kita malas untuk keluar rumah. Nah, matahari diperkirakan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Dengan demikian, waktu menyala matahari juga terbatas dan pada suatu saat nanti matahari tidak akan menyala lagi. Selanjutnya ada menurut ilmu astronomi. Jadi, planet-planet beredar di angkasa mengitari matahari dengan rapi karena adanya daya tarik-menarik. Namun, daya tersebut akan menjadi habis. Saat kehilangan keseimbangan, bumi akan menubruk matahari dengan kekuatan yang sangat dahsyat, maka hancurlah bumi. Nah, jadi selama ini bumi dan planet-planet lain itu tertata ya di tata surya secara rapi karena adanya daya tarik-menarik. Jadi saat kehilangan keseimbangan itu, bumi bakal bertubrukan dengan planet lain dan mengakibatkan kehancuran yang sangat dahsyat. Selanjutnya ada hari-hari setelah hari kiamat. Nih, yang pertama ada Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as merupakan hari kebangkitan, yaitu proses dibangkitkannya seluruh makhluk hidup dari alam kubur. Jadi pada hari ini semua manusia yang telah wafat itu akan dibangkitkan kembali. Ini saya kasih gambaran seperti ini kira-kira. Selanjutnya ada Yaumul Hasyr. Jadi Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu padang mahsyar. Jadi kira-kira gambarannya. Selanjutnya ada buku catatan. Jadi setiap manusia mempunyai buku catatan yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Jadi makanya itu ya, kita tuh harus senantiasa berbuat baik. Selanjutnya ada Yaumul Hisab. Jadi Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab.
Segala perbuatan akan dihitung dan seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi. Selanjutnya ada yaumul mizan. Jadi mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat. Setiap orang ditimbang amalnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Selanjutnya ada asirot. Jadi asirot adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Jadi kita tuh nanti bakal melewati yang namanya jembatan asirot. Jadi jembatannya itu di atas neraka menuju surga. Ini ada gambaran dari jembatan asirot. Tuh. Jadi orang-orang tuh bisa berjatuhan ke bawah menuju neraka. Selanjutnya ada yaumul jaza. Yaumul jaza adalah hari di mana manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu pasti mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Ini ada gambaran kira-kira gimana sih pedihnya siksa neraka gitu. Selanjutnya ada yang namanya surga. Nah, siapa sih di sini yang pengen banget masuk surga? Pasti semua orang pengen banget kan yang namanya masuk surga. Bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah sebagai karunia kepada hambanya. Jadi kalau emang pengen masuk surga harus ibadah yang rajin sama berbuat baik. Terus selanjutnya ada yang namanya neraka. Nah, kalau tadi kan pasti semua orang pengen masuk surga, sedangkan semua orang juga pasti nggak mau masuk neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, perbuatan tercela, kafir terhadap Allah, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Terus selanjutnya ada 5 perilaku cerminan iman kepada hari akhir. Nah, jadi gimana sih perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir nih? Yang pertama, melakukan segala kegiatan positif. Jadi sebisa mungkin kita itu memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengaji, berbagi gitu. Yang kedua, ada meneladani perilaku terpuji. Jadi kita tuh harus senantiasa mencontoh dan memberi contoh segala perilaku yang terpuji. Yang ketiga, takut untuk melakukan maksiat. Yang keempat, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dan yang kelima adalah melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Jadi kita tuh harus melakukan segala sesuatu tuh dengan ikhlas. Jadi kayak sholat, beribadah, mengaji tuh dengan ikhlas, berbagi dengan ikhlas. Jadi semuanya didasari dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir ada hikmah beriman kepada hari akhir. Nih, yang pertama, muncul rasa kebencian pada kemaksiatan yang mengakibatkan murka Allah. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, termotivasi untuk beramal dengan ikhlas seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, menghindari niat buruk apalagi melaksanakannya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah tadi saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.